Oke, kali ini saya akan mencoba tutorial pengisian SPT tahunan atau laporan pajak tahunan ya. Jadi, sebelum kalian melakukan pelaporan atau lapor pajak itu kalian harus sudah punya bukti pemotongan pajak penghasilan ya. Ini kalian dapat dari bendahara tempat kalian bekerja. Nah, ini dari bendahara MT. Ini guru. Oke. Jadi sebenarnya sama saja, yang penting kalian punya apa nih namanya, bukti potong. Nah, bukti potong inilah yang akan kalian gunakan untuk mengisi data-data di SPT tahunannya. Nah, sebelumnya jangan lupa juga untuk memastikan koneksi internet kalian itu bagus. Bisa menggunakan laptop atau handphone ya. Intinya adalah kalian harus login melalui djponline.pajak.go.id. Nah, ini akun slash login ini pasti keluar kok. Yang penting ini bagian depannya ini djponline.pajak.go.id. Ketika kalian masuk ke halaman awalnya, kalian akan diminta untuk login. Oke, saya akan login terlebih dahulu ini menggunakan NIK atau NPWP, kemudian kata sandi, kemudian ini kode verifikasi ya, kode keamanan yang di sini 362 enter. Oke. Oke, ini saya sudah login ya. Jadi di sini ada semacam tab informasi, profil, bayar, lapor, dan layanan. Di sini kalian pilih lapor ya. Ini kan bisa pilih layanan, bisa pilih bayar, kalian pilih yang lapor. Oke, kita akan pilih lapor. Kalau informasi ini informasi tentang pajak, kartu pajak kalian, kartu NPWP ada di sini. Profil ini berarti profil kalian, nama, alamat, nomor NPWP dan sebagainya gitu ya. Nah, ini kalian akan menggunakan pelaporan melalui situs web ya. Jadi kita akan gunakan e-filing, pilih e-filing. Ini cara paling simple. Nah, ini daftar pelaporan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi dari tahun 2016 sampai 2017 ternyata lupa lapor nih sekarang. 18, 19, 20, 21. Nah, nanti kita akan bikin buat SPT. Ini arsip ya. Arsip, pilih yang buat SPT. Oke, buat SPT. Setelah pilih buat SPT, nanti akan timbul pertanyaan, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Tidak. Apakah Anda seorang suami istri kewajiban harta terpisah? Pisah harta? Tidak. Ya. Apakah penghasilan bruto yang selama tahun kurang dari 60 juta? Ini bisa kalian lihat dari sini. Begitu potong. Yang nomor 15 nih, jumlah penghasilan neto. Nah, ini kan lebih dari 60 juta. Berarti kalian pilih terus tahun kurang dari. Berarti tidak ya, karena kan lebih. Anda dapat menggunakan formulir 1770S. Pilihlah form yang akan digunakan. Nah, ini pilih dengan bentuk formulir. Kemudian pilih SPT 1770S dengan formulir. Nanti kalian akan dibawa ke tampilan berikutnya. Nah, ini pilih tahun pajak tahun 2022 ya. Kemudian ini normal, berarti baru pertama kali isi, baru pertama kali lapor. Kemudian selanjutnya, di sini ada 5 halaman. Jadi ini enak, cara mengisinya ini mudah. Penghasilan yang dikenakan PPh final atau PPh final. Nah, ini kalian bisa isi ke lanjut ke daftar ya. Daftar rata itu tidak perlu diisi. Harta pada SPT tahun lalu boleh digunakan ya kalau ada. Jadi seperti ini aja. Selesai. Kemudian kita lanjut ke daftar utang. Daftar utang, utang SPT pada tahun lalu tidak ada, ya udah biarin aja. Kalau memang ada hutang baru dicatat ya, hutang barunya. Entah itu peminjaman bank atau apa bisa dicatat. Kalau ini kan tidak ada. Ini juga bisa ditambah kalau memang perlu ditambah lagi. Kemudian kewajiban utang pada akhir tahun. Utang pada saat tidak ada, ya udah kita bisa lanjut. Daftar ke tanggungan. Nah, ini bisa tanggungan pada SPT tahun lalu. Daftar keluarga belum ditemukan. Oke. Kalau mau diisi, kita isi tambah.
Nah, ini namanya siapa? Istri, misalnya nama istri. Nikahnya berapa, hubungan keluarganya apa, pekerjaannya apa, kemudian simpan. Ini saya akan rahasiakan dulu ya. Oke, udah saya isi, kemudian kita tinggal klik selanjutnya. Oke, selanjutnya. Penghasilan itu dalam negeri lainnya, ini tidak ada ya, bunga, royalti, sewa, hadiah, dan penghasilannya kan tidak ada. Lanjut, bantuan sumbangan, warisan, ini juga tidak ada, lanjut saja. Lanjut ke bukti potong. Daftar pemotong pemungutan PPh. Nah, ini siapa yang melakukan pemotongan ya. Ini kalian tambah jenis pajak. Jenis pajaknya itu nanti pasal untuk jenis pajaknya bisa kalian lihat di bukti potongnya. Ini paling atas nih. Bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Nah, bagi pegawai negeri sipil atau anggota tentara nasional. Nah, nanti kalian lihat di sini pasal berapa gitu ya. Oke. Ini pasal 21. NPWP pemotong pemungut pajak. Nah, itu bisa kalian lihat di ini tadi. NPWP pemotongnya. Nah, ini NPWP bendahara ya. NPWP bendaharanya. Aduh. Ini nge-lag. Oke, ini saya jelaskan, nanti saya isi sendiri ya. Nanti gini caranya. NPWP pemotong itu tadi yang bendahara ya. NPWP pemotong bendahara. Kemudian yang nama pemotong itu akan muncul otomatis nanti ya. Nomor bukti pemotong, pemungutan. Nah, nomor bukti pemotong itu yang ini, nomor bukti potong. 1, 2, 2, 3, 16. Nah, ini nomor bukti potong ya. Kemudian tanggal bukti potong. Tanggal bukti potong itu yang ini, paling bawah deh. Nih, tanggal bukti potong. Tanggal 5 bulan 1 tahun 2023. Kemudian, apalagi tadi? Jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Nah, jumlah PPh yang dipotong dan dipungut itu yang PPh terutang. Nih, PPh pasal yang telah dipotong atau dilunasi 741 400 nih. Telah dipotong dari lunasi 741 400 pas sama dengan yang ini, yang terutang ya. Jadi emang harus sama, dia kalau tidak sama berarti kalian tidak lunas bayar. Ini harus sama. Oke? Nah, saya akan isi terlebih dahulu ya. Nah, oke, ini dia, jangan lupa disamakan ya 741 400 ini yang paling penting. Tanggal juga sama ya. Oke, dari itu baru klik simpan. Nah, udah simpan, kemudian klik selanjutnya. Nilainya 741 400 ya. Ya. Ini statusnya kawin, kepala keluarga, oke. Lanjut ke A. Penghasilan neto dalam negeri, hubungan dalam pajak. Oke, penghasilan neto itu yang ini. Ini 73 7 73 328 063. Jadi dia itu di nomor 15 ya, jumlah penghasilan neto. Nah, jumlah penghasilan neto. Oke. Ini dikosongkan, luar tidak ada, oke. Ya sama, yang jumlah penghasilan neto nomor 15 ya. Ini, nomor 15 nih. Jumlah penghasilan neto. Jumlah penghasilan neto untuk tahun ya, sorry. Nih, oke. Sama, kemudian lanjut B. Nah, ini lihat. Ini kalian lihat, bandingkan dengan nih. Ini harus sama nih. 58 500 kemudian 14 828 ini dia otomatis. Ini namanya penghasilan tidak kena pajak ya. Penghasilan tidak kena pajak. Bagaimana kalau dia tiba-tiba berbeda? Caranya gini. Ini kan kalian harus sesuaikan ya. Sesuaikan nih 58 500 nya harus sesuaikan. Kan tadi menikah. Ini jumlah tanggungannya. 1. Apakah 63 sudah sama atau belum dengan yang ini? Nah, kalau beda berarti kurang, naikkan lagi.
Nah, gitu. Naikkan lagi. Jadi ada 3 tanggungan ya. Cuman kan ini kan sudah tidak ada tanggungan, berarti 0. Jadi dia sama nanti dengan yang bukti potongnya ini. Oke. Oke, udah sama. Oke, udah sama, baru kita lanjut C. Nih, lihat nih 74.400. Ah, ini hitungannya. Yang tadi yang kita isi yang nih harus sama juga, 741400. Nah, udah sama. Lanjut ke D. Ini juga udah sama, lanjut ke E, lanjut ke F. Nah, sebelum lanjut ke F ini pasti nihil ya. Keterangannya pasti nihil. Artinya sudah tidak ada lagi yang kurang dan lebih bayar. Kemudian lanjut ke F. Nah, ini lanjut ke pernyataan. Kemudian pilih setuju. Kemudian klik selanjutnya. Nanti dia ngeprosesnya. Nah, ini dia akan merekap. Jumlahnya 0, lengkap, catatan. Ambil kode verifikasi di sini. Ini dia akan mengirimkan yang namanya kode verifikasi ya. Kode verifikasinya itu nanti bisa dalam bentuk apa tuh namanya? Email atau SMS. Nah, ini email yang saya gunakan, kemudian nomor SMS. Oke. Saya akan gunakan email. Kalau email ini tidak berbayar. Kalau SMS ini biasanya berbayar ya. Oke. Oke ya, kita akan lihat email ya. Jadi ini kita akan butuh email. Email. Di mana email saya? Saya buka dalam HP aja ya. Gmail. Oke, ini saya masukkan kode verifikasi yang dikirim ke email saya. Setiap kode ini beda-beda ya. Bahkan tiap jam tuh dia bisa berubah. Oke, kirim STT. Proses. Ini harap bersabar ya. Ini tergantung jaringan dan tergantung juga apa namanya, padat atau tidaknya yang mengakses. Kita tunggu dulu. Kalau memang gagal berarti kita ulangi aja nanti. Oke, ini keluar. SPT Anda berhasil dikirim. Bukti penerimaan elektronik telah dikirim ke email Anda. Apakah Anda ya, puas aja lah ya. Nah, ini dia. Ini keluar ya arsip SPT-nya tahun 2000. Ini bisa kalian lihat BPE-nya. Nah, ini. Ini berarti dia sudah selesai nih. Oke. Oke, sekian apa ini namanya tutorial ya. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Oke, terima kasih. Dadah.